Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-muharramat, yaitu wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, ya. Karena dengan mengenal pembahasan ini kita akan mengetahui siapa wanita yang tidak boleh dinikahi dan mana wanita yang boleh dinikahi, kemudian yang bukan mahram maka tidak boleh kita jabat tangan dengannya, tidak boleh bersentuhan dengannya, tidak boleh berkholwat dengannya, dan tidak boleh bersafar dengannya, ya. Maka pembahasan ini tentu penting bagi kita, ya, untuk diketahui. Taib, secara umum bahwasanya yang wanita-wanita yang diharamkan dinikahi, artinya lelaki ini adalah mahram bagi mereka, dan mereka adalah muharramat minan nisa, ya, nisa allati yahrum nikahuhunna, diharamkan untuk dinikahi. Ada dua model, ya. Yang pertama, diharamkan secara abadi untuk dinikahi secara abadi. Yang kedua adalah diharamkan muaqqat, bertempo, ya, diharamkan untuk dinikahi pada tempo tertentu, ya. Tempo atau muaqqat, ya, tempo atau waktu tertentu. Artinya ada waktunya nanti boleh dinikahi, waktu tertentu. Ini secara global disebut hurmah muabbadah, dan ini namanya hurmah muaqqatah atau hurmah ilal abad. Yang satunya hurmah muharramat ilal amad. Ilal amad maksudnya temporel, kemudian ilal abad maksudnya abadi. Tapi ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama, yang disebabkan atau diharamkan menikah secara abadi pun ada sebab-sebabnya. Ada 3, ya. Yang pertama, diharamkan karena kekerabatan. Dinikahi karena nasab atau kerabat. Yang kedua, diharamkan karena al-musaharah, ya. Karena pernikahan, musaharah maksudnya pernikahan. Karena ada akad pernikahan. Kemudian yang ketiga, diharamkan karena persusuan. Karena persusuan. Ini semua akan kita bahas satu persatu. Demikian juga diharamkan dinikahi temporel juga karena 3 sebab juga, ya. Sama nanti akan kita bahas karena, coba saya lihat dulu. Baik. Adapun nanti kita susul yang diharamkan karena waktu tertentu, ya. Ada sebab-sebab juga. Tetapi ini yang perlu kita bahas, kenapa? Inilah yang layak jadi mahram dalam safar, yang ini, ya. Ini boleh disentuh, kemudian
boleh berkholwat dengannya. Kemudian boleh bersafar dengannya. Meskipun ada yang sebab abadi yang tidak boleh dinikahi, namun tidak berlaku 3 perkara ini. Tidak boleh disentuh, tidak boleh berkholwat, tidak boleh bersafar dengannya. Ada meskipun abadi. Misalnya apa? Misalnya karena mula anah. Mula anah artinya seorang suami menuduh istrinya berzina. Istrinya hamil, punya anak dan dia bilang ini bukan anak saya. Dan harus ditegakkan hukum rajam bagi istrinya. Istrinya menolak, dia mengatakan tidak, ini anak kamu. Suaminya tidak terima. Nah, ketika istrinya menolak dan tidak mengaku bahwasanya dia telah berzina, supaya terhindar dari hukum rajam, maka terjadilah mula anah, saling melaknat yang Allah sebutkan di awal surat An-Nisa. Ya. Kalau sudah terjadi mula anah, maka tidak boleh digabungkan selama-lamanya. Ini juga tahrim abadi. Tetapi ini tidak boleh berkholwat lagi, tidak boleh bareng lagi, tidak boleh bersama lagi, paham? Karena sebabnya karena mula anah. Ya, ini keluar daripada kaidah ini. Demikian juga seperti waktu Rasulullah SAW sudah meninggal, tentu tidak boleh seorang menikah dengan istri Nabi selama-lamanya. Tetapi tidak boleh berkholwat dengan apa? Istri Nabi. Ya, karena Allah mengatakan fas'aluhunna mi wara'i hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab. Kalau kalian ada sesuatu minta kepada istri Nabi, maka mintalah di balik apa? Tabir. Ini contoh yang tahrim al-mu'abbad, pengharaman selama-lamanya, namun tidak berlaku 3 aturan ini. Paham? Tidak berlaku 3 aturan. Nah, kita ingin tahu, karena ada yang bertanya, Ustaz, mana saya ditanya, Ustaz, kalau ada seorang menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut dicerai, apakah bekas ibu mertua ini boleh kita berjabat tangan dengannya, boleh bersafar dengannya? Apakah dia mahram abadi atau tidak? Ini akan kita bahas pada pembahasan kali. Jawabannya iya, dia tetap mahram abadi, muharramat tahrim al-abadi, tahriman abadian, sehingga boleh berpegang tangan dengannya, boleh bersafar meskipun anaknya sudah kita cerai. Nanti akan kita bahas insyaallah taala ya. Baik. Adapun diharamkan untuk dinikahi pada tempo waktu tertentu, artinya kalau waktu tersebut sudah hilang boleh dinikahi. Contoh, Allah mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini. Kalau kalian dilarang untuk menikah sekaligus dengan 2 yang bersaudara, adik beradik wanita 2 bersaudara. Kita nikahin kakak dan adiknya sekaligus enggak boleh. Jika kalau kita nikahin kakaknya, kalau kita nikahin sekaligus kakak dan adiknya, akad batal. Kalau kita ini kakaknya dulu, kemudian kita nikahin adiknya, maka adiknya ini batal. Karena tidak boleh digabungkan. Tapi bukan berarti kita selamanya tidak boleh nikah dengan adiknya. Boleh jika kita cerai kakaknya misalnya, kemudian habis masa iddahnya kita nikahi adiknya, atau kakaknya meninggal, kemudian kita nikahi apa? Adiknya. Dia hanya diharamkan tempo saja, bertempo. Paham ini? Paham. Ya. Baik antara kakak dan adiknya, antara seorang wanita dengan ponakannya, antara seorang wanita dengan bibinya. Ya. Dan nanti akan kita jelas. Seperti juga misalnya seorang sudah punya istri 4. Dia naksir sama wanita kelima. Boleh enggak nikah sama wanita kelima? Haram, karena dia sudah 4. Ya. Maka harus satu dilengserkan dulu. Atau meninggal baru dia boleh nambah satu lagi setelah masa iddahnya habis. Ini namanya diharamkan untuk menikah karena waktu tempo tertentu. Nah, kalau yang ini maka ini tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh. Ya, kemudian tidak boleh berkholwat. Kemudian tidak boleh bersafar dengannya. Tidak boleh jadi mahram safar. Jadi mahram safarnya. Karena sang lelaki hanya menjadi mahram sementara, artinya mahram bertempo. Karena statusnya bukan mahram abadi tapi mahram apa? Bertempo. Jadi ingat dia bertempo tidak abadi. Yang boleh disentuh, boleh berkhalwat dengannya, boleh bersafar dengannya adalah seorang laki yang menjadi mahram abadi. Artinya wanita ini diharamkan untuk nikah dengannya secara abadi. Ini secara hukum global ya. Paham insyaallah? Baik. Sudah? Sudah belum? Belum. Foto aja. Sudah ya. Tapi kita sekarang lanjutkan secara detail. Kalau antum boleh buka Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 karena
kembali kepada pembahasan mahram ini kembali kepada surat An-Nisa ayat 23 ya. Pembahasan mahram itu kembali Quran surat An-Nisa ayat 23 ya. Saya bacakan. Hurrimat alaikum bahkan 22 juga. Wala tankihu 22 sampai 23, mohon maaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa ila ma qad salaf." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kalian, bapak-bapak kalian. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu, yang terjadi di zaman jahiliyah, maka dimaafkan. Innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Karena perbuatan keji yang dimurkai dan jalan yang buruk. Setelah itu Allah terangkan, hurrimat alaikum ummatuhum, diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum dan putri-putri kalian, wa akhawatukum dan saudari-saudari kalian, wa ammatukum, saudari-saudari bapak kalian, wa khalatukum, saudari-saudari ibu kalian, wa banatul akhi, putri-putri saudara laki-laki kalian, maksudnya ponakan, wa banatul ukhti, putri-putri saudari kalian, maksudnya ponakan dari adik perempuan atau kakak perempuan, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, wa akhwatukum minar ridha'ah, dan juga saudara-saudari kalian dari persusuan, wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian, ibu istri kalian juga enggak boleh, wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Kemudian anak bawaan istri yang istri tersebut sudah kamu gauli. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian belum menggauli wanita tersebut, kalian boleh nikahi putrinya. Wa halailu abnaikum, demikian tidak boleh kalian menikahi istri-istri putra-putra kalian, itu mantu kalian enggak boleh. Alladzina min aslabikum, yang putra kandung engkau, tidak boleh kau nikahi mantu kalian. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan kalian menggabungkan dua kakak beradik perempuan tidak boleh juga kecuali yang telah lalu. Innallaha kana ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita akan bahas pertama ini pengharaman secara abadi. Baik, yang pertama karena sebab kerabat atau nasab. Di sini disebutkan dalam buku Al-Fiqhul Manhaji, pertama adalah ibu. Bentar. Pertama ibu ya. Satu ibu ya. Terus ibunya ibu ya. Ibu ini umum. Semua yang disebut ibu tidak boleh kita nikahi. Di antaranya ibu kandung. Kemudian turunannya ibunya ibu. Nenek maksudnya kan? Kemudian juga ibunya bapak. Ya. Jadi ibu wa in ummahat wa in alaun. Kalau istilahnya para ibu meskipun semakin ke atas. Ibu kita langsung atau ibunya ibu atau ibunya apa? Ibunya bapak ya. Ini semua yang namanya ibu tidak boleh kita nikahi. Dia muharramat, dan ini secara abadi ya. Tidak boleh menikah. Yang kedua, karena Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, diharapkan bagi kalian ibu-ibu kalian, mencakup ibu kandung, ibunya ibu, ibunya bapak. Kemudian yang kedua, wa banatikum, putri kalian. Putri kandung, kemudian meskipun ke bawah, putrinya putri, atau putrinya anak laki-laki, anak lelaki, kemudian putrinya anak perempuan kita. Sampai ke bawah, ya. Istilah cucu maksudnya, cucu, pokoknya cucu kita statusnya perempuan, tidak boleh kita nikah, ini jelas ya. Yang disebut dengan furu' ya. Wa in nazal atau in safulna ya. Jadi semua yang disebut putri semuanya tidak boleh. Putri kita langsung atau putrinya putri kita atau putrinya putra kita, paham ya? Cucu semuanya tidak boleh. Yang ketiga, ini mahram abadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhwatukum wa ammatukum. Ammah itu al-ammah. Jadi dalam Islam beda dengan ammah wal khalah. Ammah itu adalah saudari bapak. Saudari bapak ya.
Kalau saudari ibu namanya khalah. Ya. Saya enggak tahu kalau bahasa Jawa saudari bapak namanya apa? Sama, enggak ada bedanya ya, cuma Pak Ade Bude itu masalah umur ya. Jadi kalau dalam Islam dibedakan antara ammah dengan khalah. Kalau ammah saudari bapak, saudari maksudnya perempuan, saudari perempuan bapak. Maka ini apa namanya? Oh sebentar kita belum ke saudari. Kita akhwatukum dulu kelewatan. Akhwat, saudari kalian. Ya, saudara-saudari di sini mencakup ini kandung. Syaqiqah. Syaqiqah maksudnya kandung ya. Kandung itu sebapak seibu kan? Bahasa Arab ini kandung. Saudari kandung atau saudari seayah, sebapak. Kemudian saudari seibu. Ini semua tidak boleh ya. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Saudara kandung, saudara sebapak, saudari seibu. Kemudian lanjutnya adalah karena dia masuk saudara. Yang keempat adalah wabanatul akhi wabanatul ukht. Adapun ammah kita tunda ya. Di sini sesuai urutan buku. Wabanatul akhi wabanatul ukht yaitu putri saudari, saudara, putri saudara kita. Kita punya saudara laki-laki, punya putri, maksudnya ponakan. Termasuk putri saudara, maksudnya apakah saudara tersebut kandung? Tunggu, begini. Putra saudara kandung, putri saudara kandung atau sebapak atau seibu ya. Semuanya tidak boleh. Jadi ini tidak boleh. Kemudian juga yang kelima, wabanatul ukht. Putri saudari. Kita punya adik perempuan, putrinya, ini ponakan maksudnya. Sama, ponakan juga. Ini juga sama, saudari ini juga, ya. Apakah kandung statusnya, ya. Ini saudari, kandung, atau sebapak, atau seibu. Tidak ada bedanya. Kandung, atau sebapak, atau seibu. Kemudian setelah itu, al-ammah. Tadi kita baca, yang keenam, al-ammah. Al-ammah tadi kita sudah bilang adalah saudari bapak, saudari bapak. Ukhtul ab, ya. Kemudian juga sampai di atasnya, ya, ammatul ab. Ammahnya bapak. Ammahnya bapak. Bapak kita punya ammah, sama kita enggak boleh apa? Nikahi. Ammah kita langsung saudari bapak. Bapak juga punya ammah, itu saudari kakek kita, ya. Itu juga tidak boleh dinikahi. Kemudian ammatul demikian juga ammahnya ibu. Ammahnya ibu. Ya, ini juga muharramat ya. Ya. Ini tidak boleh dinikahi. Kemudian yang ketujuh adalah al-khalah. Al-khalah adalah saudari ibu. Saudari ibu, ya. Dan mencakup juga apa? Khalahnya siapa? Khalahnya bapak. Dan khalahnya ibu juga. Khalahnya ibu. Ibu punya khalah, itu juga tidak boleh kita nikahi, ya. Ya, seperti nenek kita ini semuanya, ya. Kedudukan mereka seperti nenek kita, ya. Karena itu tantenya ibu atau budenya ibu, ya. Bude kita enggak boleh, budenya ibu, budenya bapak juga tidak boleh. Tante kita tidak boleh kita nikahi, kita mahram bagi dia. Demikian tantenya bapak, demikian tantenya ibu. Kita boleh jabat tangan, kita boleh menciumnya, kita boleh ajak safar, boleh berkhalwat, tidak ada masalah, ya. Ini yang Allah sebutkan di awal ayat, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu
kalian. Ingat ya, ibu kalian ke atas. Ibu kalian kandung, ibunya bapak, ibunya ibu. Kemudian apa? Wa banatukum. Putri-putri kalian langsung putri apa? Putri kandung langsung atau putrinya putri atau putrinya anak laki-laki ya. Semuanya cucu enggak boleh. Kemudian wa akhawatukum. Wa akhawatukum tadi saudari kita, saudari kandung atau saudari si ibu atau saudari sebapak. Wa ammatukum ya. Wa ammatukum tante sudah kita jelaskan, wa khalatukum bibi kita sudah jelaskan, wa banatul akh putri saudari kita, putri saudara kita itu ponakan ya atau ponakan dari saudari perempuan kita. Baik, yang sebab kedua ya. Al-muharramat minal musaharah yang kedua. Karena sebab pernikahan. Satu, ini dua. Sebab pernikahan. Allah sebutkan ya al-muharramat bil musahara arba, ada 4. Yang diharamkan karena pernikahan ada 4. Yang pertama, zaujatul ab, istri bapak. Allah mengatakan wala tankihu, ayat ke-22, wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kalian nikahi istri bapak. Termasuk istri bapak di sini adalah istri kakek ya. Karena kakek kita juga bapak kita. Maka termasuk apa? Istri kakek. Demikian juga istri kakek, maksudnya kakek ini bapaknya bapak ya. Bapaknya bapak. Demikian juga istri kakek yang mungkin bapaknya apa? Ibu, paham? Bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Kakek di sini maksudnya termasuk bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Nenek kita semuanya, tidak boleh kita nikahi. Gampang, nenek dari jalan bapak, nenek dari jalan apa? Ibu, semua tidak boleh kita nikahi. Istrinya bapak. Meskipun sudah diceraikan, tidak boleh. Kemudian yang kedua zaujatul ibn, yang kedua istri anak kita, istri anak. Bahasa kita apa? Mantu ya. Menantu. Ini tidak boleh dinikahi. Demikian juga masuk dalamnya istri cucu lelaki. Apakah cucu ini adalah cucu laki ini adalah dari anak laki-laki kita atau anak-anak perempuan kita. Pokoknya cucu kita punya istri tidak boleh kita nikahi. Faham? Karena dia termasuk dari istri anak. Anak ini mencakup anak langsung kita atau cucu kita. Cucu kita mulai dari jalur bab, jadi jalur anak laki-laki atau jalur anak perempuan, maka itu cucu kita. Kalau mereka punya istri, maka istrinya tidak boleh dinikahi. Sambil menghayal ya. Paham ya? Ini insya Allah mudah lah. Yang ketiga, karena Allah berkata, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Istri-istri putra-putra kalian yang merupakan dari keturunan sulbi kalian. Adapun putra anak angkat, ya maka istrinya bukan mahram kita. Kita bukan mahram istrinya, paham? Yang dimaksud anak di sini anak apa? Anak dari keturunan kita. Mau anak kandung kita langsung atau cucu kita yang bernasab dengan kita. Adapun kalau anak angkat, kita punya anak angkat laki-laki, dia punya istri, maka istrinya kita bukan mahram istrinya. Karena Allah mengatakan min aslabikum. Yang ketiga adalah ibu istri. Ibu istri ya. Ibu istri, mertua ya, mertua. Demikian juga ibunya istri, neneknya istri, mencakup seluruhnya ya. Termasuk neneknya istri. Nenek istri tersebut entah dari bapaknya atau dari ibunya, pokoknya ibunya istri. Neneknya istri tidak boleh. Ini meskipun dicerai. Meskipun istri kita cerai, sekedar kita bikin akad nikah, meskipun belum digauli,
kita bikin akad nikah, nikah sudah sah. Kemudian kita pisah, ibunya sudah jadi mahram abadi. Kita jadi mahram abadi buat dia. Atau wanita tersebut karena dia menjadi ini sekedar mujarrad akad, hanya sekedar akad. Sekedar akad. Akad sudah mengharamkan. Kenapa saya perlu bahas ini? Karena sebaliknya, kalau kita menikah dengan seorang wanita, kita baru akad, belum kita gauli, kita cerai, anaknya boleh kita nikahi. Ya kita ada seorang Pak Ijo akad nikah sama Juminten, paham? Sudah akad bikin pesta semua. Tapi Pak Ijo belum sempat gauli siapa? Juminten, bertengkar. Juminten dicerai. Tahun kemudian ternyata Juminten punya anak perempuan yang cantik. Pak Ijo nikahi, boleh atau tidak? Boleh, karena belum terjadi pergaulan. Ini kalau terkait antara ibu, akad dengan ibu belum ada bergaul, kalau cerai kita boleh nikahi apa? Anaknya. Tapi kalau sebaliknya, kita punya akad sama wanita, belum apa-apa kemudian dicerai, sudah tidak boleh nikah sama ibunya selama-lamanya. Jadi maksudnya pengharaman tersebut terjadi hanya sekedar akad. Beda kalau terkait dengan anak, maka harus digauli. Nanti akan kita jelaskan. Sekedar kenapa saya taruh ini sekedar akad sudah mengharamkan untuk menjelaskan sekedar seorang lelaki berakad dengan seorang wanita meskipun belum digauli, tahu-tahu wanita tersebut meninggal atau belum sempat dia gauli dia cerai, maka ibunya sudah menjadi muharramat secara abadi. Ya. Paham? Apakah wanita tersebut dicerai atau meninggal? Kita adalah mahram bagi ibunya secara abadi. Jadi boleh bersafar dengan dia, boleh berdua-duaan dengan dia, boleh berjabat tangan dengan dia selama tidak ada fitnah. Selama tidak ada fitnah. Kalau terjadi fitnah, ada ketertarikan kita jauhi, tapi hukum asal boleh. Baik, yang keempat ini sebaliknya tadi, yang keempat bintu zaujah yaitu putri istri. Putri istri yang disebut dengan robibah. Robibah ya. Dengan syarat istri sudah digauli. Istri sudah digauli. Sebagian ulama mencoba mencari rahasia kenapa kalau sekedar anak, sekedar akad maka ibunya sudah mahram abadi. Apa kita menjadi mahram abadi bagi ibunya? Tapi kalau anak, ibunya harus digauli baru bisa menjadi mahram abadi kita. Karena kata mereka, ibu mengalah. Kalau anak tidak mau mengalah. Artinya seorang wanita, dia sudah akad, kemudian enggak jadi, kemudian laki ini nikah sama ibunya, anaknya pasti apa? Pasti marah ya. Enggak mau sama saya, mau sama mama. Tapi kalau sama mamanya, terus enggak jadi, anaknya mau ambil, mamanya silakan. Mama bisa lebih apa? Mengalah. Jadi ini terjadi, saya punya teman, ini kejadian nyata. Saya diundang isi pengajian di rumahnya. Dia bilang, Ustadz ini mertua saya, ibu mertua saya. Ini istri saya. Dulu saya mau nikah ini perempuan. Terus saya lihat anaknya enggak jadi. Saya enggak jadi sama ibunya, saya nikah sama anaknya. Pintar teman saya itu. Tapi ibunya enggak cemburu, maksudnya enggak marah, maksudnya begitulah kasih sayang seorang apa? Ibu. Ya. Maksudnya kan dia sudah tunangan, sudah apa, tahu-tahu enggak jadi. Ketika lihat ternyata putri ibu ini cantik. Ibunya ditolak, dia nikah sama apa? Putrinya. Dan ibunya enjoy-enjoy saja. Artinya beda dengan kalau kita sudah mau menikah sama seorang wanita, kemudian sudah akad, tahu-tahu nggak jadi kita mau naksir ibunya karena ibunya lebih cantik. Ah ini pasti apa? Marah. Bisa terjadi keretakan silaturahmi dan yang lainnya. Ini di antara hikmah yang disebut oleh sebagian ulama. Wallahu alam bisawab. Sama saja putri istri ini tentunya putri langsung tentu tidak boleh apalagi tapi juga di antaranya putri bawaan. Ini yang kedua. Sampai sini paham? Kita lanjutkan sebab yang ketiga. Udah ya? Oke, kita lanjut sebab yang ketiga. Karena persusuan yang ketiga karena persusuan.
Sebab persusuan, ya. Saba' minan niswah, ada tujuh model wanita yang diharamkan karena persusuan. Yang pertama, ibu susuan. Sebenarnya kaidahnya gampang, ya. Nabi SAW mengatakan, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Jadi, kalau ada seorang menyusu pada seorang wanita, orang ini hukumnya seperti anak kandung wanita tersebut. Seakan-akan dia anak kandung, sehingga berlaku pada dia semua yang berlaku pada anak kandungnya. Saya ulangi, cuma hanya dia tidak mendapatkan warisan itu saja. Kalau Paijo atau Juminten punya suami apa? Paijo. Juminten punya suami apa? Paijo. Kemudian ada si Joko, anaknya orang, tapi dia menyusui kepada Juminten. Maka Juminten jadi ibu susuannya Paijo. Joko jadi bapak susuannya apa? Paijo. Paham? Paijo siapa? Joko. Paijo jadi bapak susuan siapa sih? Si Joko. Kalau Juminten dan Paijo punya anak perempuan, maka tidak boleh nikah sama Joko. Karena Joko ini seperti anak kandungnya dari sisi pengharaman. Hanya saja dia tidak mendapatkan apa? Warisan. Itu aja. Jadi seperti anak kandung. Oleh karenanya yang diharamkan ibu susuan. Ya, demikian juga ibunya ibu susuan. Ibunya ibu susuan. Jadi menjadi apa? Nenek susuannya. Paham tak? Kalau si Juminten punya ibu ini jadi nenek susuannya siapa? Joko. Paham? Paham ya? Masih paham Juminten, Paijo sama Joko ya. Baik, demikian juga kalau Juminten punya nenek dari sisi bapak, ya sama itu juga nenek apa? Nenek susuan dan seterusnya. Kemudian al-ukht birradha sama yang kedua saudari susuan. Saudari susuan. Ya. Ada 3 kemungkinan saudari susuan ini, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, saudari susuan ini dia menyusui ke ibu kita. Ke ibu kita misalnya. Ya, kita punya ibu terus ada perempuan nyusu sama ibu kita. Dia jadi saudari susuan apa? Kita, paham? Atau yang kedua, kita menyusui dari ibunya. Dari ibunya. Ini kemungkinan kedua. Sama, berarti dia jadi saudara susuan dengan kita. Karena kita menyusui dari apa? Ibunya. Atau yang ketiga, kita dan dia menyusui dari wanita yang lain. Sama-sama menyusui pada seorang wanita. Kita dan dia sama-sama menyusui pada seorang wanita. Seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah dan Abu Salamah. Ketiga-tiganya menyusui pada Suwaibah. Ya. Sehingga Hamzah itu adalah saudara susuan apa? Nabi. Abu Salamah juga saudara susuannya apa? Nabi. Ya. Gampangannya ya. Jadi saudari susuan. Ada 3 kemungkinan ya. Tapi yang ketiga, kalau saya tanya sama antum ya, misalnya misalnya Joko menyusui pada Juminten. Juminten punya suami itu siapa? Paijo ya. Joko punya saudara laki-laki namanya Joni. Joni ini mahramnya Juminten atau bukan? Bukan, karena Joni tidak menyusui kepada Juminten. Kalau Juminten punya anak perempuan, misalnya Lina, sama, Joni juga bukan mahramnya siapa? Lina. Yang terkait cuma si Joko, karena dia yang apa? Yang menyusui. Dia seperti anak kandungnya Joko dan Juminten. Gampangnya gitu. Kalau si Joko sudah menyusui, dia seperti anak kandungnya Joko dan Juminten. Maka jadilah Joko bapak susuannya. Nanti Paijo jadi bapak susuan Joko. Kalau Paijo punya saudari perempuan jadi bibi, jadi tantenya siapa? Joko dan seterusnya. Seperti anak kandungnya. Baik. Yang ketiga bintul akh minar radha. Yaitu putri
saudara susuan. Putri saudara. Kita punya saudara susuan, punya putri, ya. Ya kita seperti saudara kandung, paham? Saudara susuan itu seperti saudara apa? Kandung, ya. Jadi ketika dia punya anak berarti seakan-akan ponakan kita, namanya ponakan susuan. Ponakan susuan, ya. Sama bintul akh, kemudian juga yang keempat sama putri saudari. Saudari susuan. Kalau tadi saudara susuan, saudari sama, ada kita sama seorang wanita sama-sama menyusu pada seorang perempuan, tahu wanita ini punya putri, ini juga sama. Dianggap sebagai ponakan susuan, gampangannya ponakan susuan. Ini dua-duanya disebut dengan ponakan susuan. Kemudian yang kelima, ammah minar radha'ah, ammah susuan. Ammah susuan yaitu hiya allati radha'at ma abik. Ammah susuan maksudnya dia sesusuan sama bapakmu. Ini wanita ini dia adalah saudari susuan bapakmu. Ya, paham? Jadi bapak kita dengan perempuan ini satu saudara susuan. Nah, kita ini karena bapak kita dan dia seperti saudara kandung, ya, maka kita jadi apa? Dia jadi tante susuan kita. Paham? Paham atau tidak? Ya. Kita punya bapak, punya saudari susuan. Kan sudah bilang kalau saudari susuan seperti kandung, seperti berarti saudari susuan bapak itu adalah tante kita, tapi tante susuan. Sama dengan al-khala minar radha'ah yang keenam, khala susuan. Yaitu adalah dia dan ibu kita satu susuan itu. Dia saudari susuan ibu. Ini juga. Kemudian al-bint minar radha'ah yang ketujuh, putri susuan. Dia menyusu pada istri kita. Ini namanya jadi kita jadi bapak susuannya. Kita jadi bapak susuannya. Oleh karenanya ketika dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika ditawarkan untuk menikah dengan putrinya Hamzah, kemudian Rasulullah SAW berkata, la tahillu li yahrum minar radha'ah ma yahrum minan nasab. Hiya bintu akhi minar radha'ah. Enggak bisa karena Hamzah adalah saudara susuanku. Hamzah adalah saudara susuanku. Seandainya Hamzah bukan saudara susuan Nabi, maka putri Hamzah adalah sepupu. Paham? Karena Hamzah pamannya Nabi, paham? Hamzah pamannya Nabi. Tapi karena Hamzah pernah sama-sama susuan dengan Nabi, karena umur mereka cuma beda 2 tahun, sama Suwaibah, maka jadilah Hamzah selain amun Nabi, selain paman Nabi, dia juga adalah saudara susuan siapa? Nabi. Ketika saudara susuan Nabi, berarti menjadi saudara susuan. Nah, anaknya Hamzah, wanita, tidak boleh dinikahi oleh Nabi. Karena kedudukannya seperti ponakannya Nabi susuan. Ponakan susuan Nabi. Faham ya? Demikian juga wanita tidak boleh menikah dengan bapak susuan juga mahram. Kemudian anak susuan juga mahram dan seterusnya ya. Kemudian juga ternyata ini juga bisa terjadi yuhramu bil musahara minar radha'. Terjadi pernikahan karena susuan. Saya bacakan. Umuz zaujah minar radha'. Saya bacakan saja. Ini jadi dia sebabnya gabung ya. Yaitu karena pernikahan dari susuan ya. Di antara yang diharamkan misalnya pertama adalah ibu istri dari susuan. Ibu istri susuan itu ada wanita pernah nyusui apa? Ibu kita, ya. Ada wanita pernah nyusui istri kita, ya. Waktu kecil istri kita disusui oleh ibu itu.
Ya. Jadi istri kita ini adalah apa? Putri susuan ibu. Ibu tersebut juga tidak boleh kita apa? Nikahi. Apa bahasa Indonesianya? Pokoknya apa? Wanita yang menyusui istri kita. Ini namanya ummu zaujah, istri. Ya. Kemudian contohnya juga bintu zaujah minar radha, yaitu sama wanita yang pernah menyusui kepada istrimu ya. Wanita yang pernah menyusui pada istri kita. Coba perhatikan apa bedanya nomor 2 ini dengan nomor 7. Perhatikan apa bedanya. Siapa yang saya tahu? Nomor 2 dengan nomor 7 bedanya apa? Yang pertama, putri susuan ya. Dengan nomor 7. Bedanya apa? Nomor 2 yang kanan dengan nomor 7 kiri. Siapa yang tahu bedanya? Bedanya kalau yang nomor 7 itu kita sahibul laban, kita yang buat istri kita mengandung, kemudian dia nikah dari apa? Dia menyusui dari susu tersebut. Yang bikin istri kita bisa keluar susu apa? Kita. Kita yang menggauli, kemudian istri kita hamil, punya anak, ada susunya. Jadi kita langsung bapak susuannya. Karena itu susu akibat kita menggauli istri kita. Yang ini enggak, ini entah susu mana, mungkin orang lain, laki-laki yang lain. Pokoknya ini wanita pernah nyusu sama istri kita, kemudian kita nikahi wanita ini, istri kita nikahi, anaknya jadi enggak boleh kita nikahi. Karena dia adalah putri susuan apa? Istri kita. Dari yang menyebabkan susu istri kita, laki lain sebelumnya. Faham? Tahu bedanya? Kalau nggak tahu ya sudah, gimana lagi? Agak rumit ya. Pokoknya hati-hati lah ada susuan ini ditelusuri, jangan sampai ternyata punya hubungannya. Demikian zaujatul ab minar radha' wa zaujatul ab lati radha'at min zaujatihi tsaniyah. Ya, ini nih. Zaujatul ab minar radha'. Dia adalah istri ayah, istri bapak yang menyusui dari istri keduanya ya. Bagaimana itu? Istri bapak yang menyusui dari istri kedua bapak. Istri kedua bapak ya. Zaujatul ab minar radha'ah. Demikian keempat, istri anak ya. Itu ada laki-laki menyusui sama istri kita, dia punya anak ya. Laki-laki menyusui ke istri kita. Maka istri laki-laki tersebut tidak boleh, maka istri laki-laki atau istri laki-laki yang menyusui pada istri kita, gampangnya istri mantu susuan lah gampangannya apa? Istri lelaki yang menyusui ke istri kita, pernah menyusui ke istri kita. Zaujatul ab minar radha'ah ya. Dan yang kedua zaujatul ibn minar radha'ah. Yang ini zaujatul ab minar radha'ah itu istri zaujatul ab allati radha'at min zaujatihi tsaniyah. Gimana itu? Istri bapak yang pernah menyusui dari istri keduanya. Saya masih belum bisa bayangkan, nanti kita murajaah. Tapi ya ini semua jelas. Yang ketiga keempat yang jelas, yang keempat jelas. Jadi seakan-akan mantu susuan. Zaujatul ab minar radha', yaitu zaujatul ab, istri bapak allati radha'at min zaujatihi tsaniyah, yang menyusui dari istri keduanya. Bisa dibayangkan? Mungkin saya salah paham, nanti kita cek lagi deh. Tapi inilah kira-kira sebab persusuan, sebab pengharaman secara abadi, baik secara kerabat, sebab pernikahan maupun sebab persusuan ya. Ada banyak ya. Kecilan ya. Inilah. Tapi adapun yang muharramah muaqqatah, ini sudah saya mungkin ini zaujatul ab minar radha'ah,
ya zaujatul ab allati radha'at min zaujin tsaniyah. Saya masih belum anu ya. Kalau saya pikir zaujatul ab radha'ah yaitu bapak kita bapak susuan, kemudian dia punya istri yang lain. Jadi bapak kita bapak apa? Susuan. Terus dia punya istri. Ya, mungkin saya paham, tapi ini kalau kita berdasarkan letterlek ini adalah istri bapak yang menyusui dari istri keduanya. Ya, saya masih nanti insyaallah mudah-mudahan Allah kasih hidayah, nanti kita lihat maksudnya apa. Saya belum kebayang. Taib, berikutnya ada tadi ini saya ada koreksi. Tadi rupanya saya salah baca ya. Yang saya jelaskan tadi nomor 3, istri bapak yang menyusui dari istri kedua bapak, maksudnya adalah istri bapak yang kamu menyusui dari istri keduanya. Istri bapak itu haram bagi kamu karena kamu pernah menyusui dari istri kedua bapak. Siapa yang saya jelaskan tadi sama? Kita punya bapak susuan, terus dia punya istri, kita nyusui. Jadi Juminten sama siapa? Pak Ejo ya. Kita nyusui sama Juminten. Pak Ejo punya istri yang lain. Sunati sama siapa? Paham? Nah, itu, jadi di sini subhanallah gara-gara ini saya baca tadi zaujatul ab min radha wa hiya zaujatul abi allati, saya tadi baca allati radha'at min, padahal allati radha'ta, engkau menyusui dari istri keduanya. Itu Win ya, sebentar saya perbaiki dulu. Bukan. Salah. Istri bapak yang kamu menyusui. Yang kamu menyusui. Jadi istri bapak yang ketiga, istri bapak yang kamu menyusui dari istri kedua bapak, gampangannya adalah misalnya Juminten menikah sama siapa? Pak Ejo. Kemudian Juminten menyusui siapa? Joko. Maka jadilah Pak Ejo adalah bapak susuan siapa? Joko. Nah, Pak Ejo ini punya istri yang lain selain Juminten. Dia punya istri Sunarti sama tadi Sumina ya. Maka Sunarti dan Sumina juga engkau adalah mahram bagi mereka karena mereka adalah istri-istri bapak susuanmu. Istri bapak susuanmu. Taib, berikutnya adalah pengharaman yang bertempo. Pengharaman bertempo. Sini ada beberapa ya, kita cepat-cepat aja. Yang pertama adalah menggabungkan dua wanita bersaudara ya. Apakah saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu? Tidak. Ini hikmahnya kenapa? Supaya tidak terjadi pemutusan silaturahmi. Karena kecemburuan yang terjadi di antara dharair, di antara wanita dan madunya sangat tinggi. Maka para ulama hikmahnya agar tidak terjadi pemutusan silaturahmi. Karena pasti terjadi kecemburuan sudah. Akhirnya pemutusan silaturahmi. Kemudian juga Allah mengatakan wa anta jamu bainal ukhtain. Jangan kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara. Taib, ikhwan dan akhwat yang hadir semua. Allah alam, kita kembali kepada ini istri bapak yang menyusui, zahirnya yang saya tangkap maknanya bukan sebagaimana yang dijelaskan. Nanti saya cek lagi. Saya baca dalam literatur yang lain. Maksudnya kita punya bapak susuan, dia punya istri yang lain. Misalnya tadi kita bilang Juminten punya suami siapa? Pak Ejo. Juminten punya suami Pak Ejo. Kemudian Joko menyusui kepada apa? Juminten. Berarti Pak Ejo jadi bapak susuannya siapa? Joko. Ternyata Pak Ejo punya istri yang lain lagi. Istri yang lain. Kita nggak boleh nikah sama istrinya Pak Ejo yang lain. Karena istri-istri Pak Ejo meskipun bukan Juminten, mereka adalah istri dari bapak susuan. Itu yang saya paham ya, dari yang poin ketiga ini. Paham maksud saya? Saya ulangi. Juminten punya suami apa? Pak Ejo. Ternyata Pak Ejo punya istri yang lain. Selain Juminten dia punya istri Sumina, kemudian Sunarti misalnya. Si Joko nyusui kepada siapa? Juminten. Apakah Joko boleh menikah dengan Sumina dan Sunarti? Jawabnya enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Pak Ejo adalah bapak susuannya. Ini disebut dengan istri bapak susuan. Iya, itu yang saya pahami wallahu alam. Tapi kalau kita baca letterlek dari buku Fiqhul Manhaji, zaujatul ab allati radha'at min zaujati tsaniyah. Yaitu istrinya bapak yang menyusui dari istri keduanya. Saya juga bingung. Ini maksudnya apa ya? Jadi ini nanti perlu di murojaah lagi ya. Baik. Sekarang kita kembali kepada pengharaman bertempo.
Tadi menggabungkan dua wanita yang bersaudara, kemudian menggabungkan wanita dengan bibinya, dengan amahnya, ya amahnya itu sudah bisa paham, atau wanita dengan atau khalahnya, ini juga tidak boleh ya. Atau wanita dengan ponakannya ya, binti ukhtiha atau binta akhiha. Oh binti biniha ya, dia dengan ponakan. Ponakan ini bisa jadi dari saudara atau dari saudari. Ini ponakan tidak boleh. Kita tidak boleh menggabungkan wanita dengan ponakannya. Ponakannya bisa jadi dari saudara wanita tersebut, anaknya saudari wanita tersebut, atau anaknya saudari wanita tersebut. Ini ponakan. Demikian juga cucu ya, wanita dengan cucunya, ya. Apakah cucunya adalah dari putra atau putrinya ya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang tidak boleh, yang sementara juga adalah ini mohon maaf ya, ini maksudnya cucu dari dari ponakan tersebut, bukan cucu ya, bukan cucu langsung. Dengan putri ponakan laki-laki atau putri dari ponakan perempuan. Sama saja ya ini maksudnya. Bukan cucu. Jadi dia seperti manzilahnya seperti cucu, tapi dia bukan cucu langsung. Yang ketiga adalah lebih dari 4 wanita yang lebih dari 4 istri. Dari 4 istri. Wanita kelima. Ya, kita tidak boleh menikah wanita ini, tapi hanya sementara. Artinya kalau istri kita yang 4 ada satu yang meninggal, maka boleh kita nikah yang ini tersebut. Ya, paham? Kita punya istri 4 nih, terus ada satu namanya Laila. Bolehkah kita menikah Laila? Enggak boleh. Kenapa? Karena kita sudah lengkap 4. Enggak boleh lebih dari 4. Kecuali istri kita ada satu yang meninggal, maka kita boleh nikahi apa? Laila. Atau kita ceraikan satu, kemudian habis masa iddahnya, baru kita boleh nikah apa? Laila. Faham? Sehingga Laila ini diharamkan karena sementara doang. Karena ada penghalang. Kemudian yang keempat, al-musyrikah al-wathaniyah. Ya. Wanita musyrikah. Wanita musyrikah bukan ahlul kitab. Bukan ahlul kitab. Ini juga tidak boleh kita nikahi. Kecuali dia masuk Islam. Sampai dia masuk apa? Islam. Sampai dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, boleh. Kemudian yang kelima, wanita yang bersuami. Tidak boleh kita nikahi. Kecuali dia sudah diceraikan oleh suaminya dan habis masa iddahnya. Kemudian yang berikutnya al-mar'ah mu'taddah, yang keenam wanita di masa iddah. Wanita di masa iddah. Di masa iddah tidak boleh kita nikahi sampai habis masa iddahnya. Kalau masa iddahnya selesai baru boleh kita nikahi. Kemudian yang ketujuh wanita yang kita ceraikan 3 kali. Ini tidak boleh kita nikahi kecuali kalau dia sudah dinikahi laki-laki lain dan digauli, diceraikan. Faham? Dia cerai 3 kali, kan haram bagi kita. Sampai ada laki-laki lain menikahinya, menggaulinya, menceraikannya, habis masa iddahnya, baru halal lagi. Faham? Maka ini semua, wanita-wanita ini, yang 7 model ini, semuanya tidak halal bagi kita, tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita ajak bersafar bareng, karena dia pengharamannya bertempo. Paham? Selesai pembahasan ya. Taib.
Pembahasan berikutnya hukum ta'adduduz zaujat, hukum perpoligami, wal hikmah min masyru'iyati, dan hikmah dari pensyariatan poligami kita tunda sampai tanggal 28 Oktober. Karena saya libur minggu depan lagi libur, minggu depan lagi libur, 4 minggu libur ya. Insyaallah kalau Allah masih memberikan umur. Baik, demikian saja mungkin kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.